Selamat datang di channel Motomobi. Kembali ke Used Car Review, membahas mobil yang bekas dan mobil yang legend juga. Kali ini kami akan membahas VW yang penjualannya terbanyak, yaitu VW Beetle atau di Indonesianya VW Kodok. Sedikit sejarah mengenai VW Kodok. Ide awalnya itu sebenarnya simple. Sebuah pemimpin Jerman yang berkumis di tengah itu ingin membuat mobil murah, namun dengan syarat bisa 100 km per jam dan irit, tidak boleh lebih dari 7 liter per 100 km, dan muat satu keluarga, 2 orang dewasa dan 3 anaknya. Akhirnya ada yang menyanggupi itu, yaitu Ferdinand Porsche. Walaupun mobil itu banyak sekali syaratnya, ini Pak Ferdinand ini pintar sekali. Terciptalah suatu VW Beetle pada tahun 1938. Namanya VW Type 1. Tipe ini laku keras sekali dan namanya setelah diekspor dapat julukan Beetle yang berarti kumbang. Di Jerman namanya VW Cover yang artinya kumbang. Di Brazil namanya Fusco yang artinya kumbang juga, dan di Indonesia beda sendiri, Kodok. Tapi memang menurut kami lebih cocok Kodok daripada kumbang. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tahun 1947, mulai diimporlah para kodok-kodok itu oleh NV Handel Michpiola, perusahaan Belanda. Yang pertama diimpor itu bermesin 1100 cc. Kemudian tahun 1960-an impor lagi VW Kodoknya dengan mesin yang lebih besar, yaitu 1200 cc. Sejak itu Kodok merajai jalanan hingga keluarga presiden pun punya Kodok. Tahun 1968 ada perubahan yang sangat signifikan dan mereka sebut ini dengan Super Beetle. Kalau di Indonesia tidak jadi Super Kodok, tetap Kodok saja. Tipe 1200 dan tipe 1302. Yang 1200 pakai mesin 1200 cc, yang 1302 pakai mesin 1300 cc dan 1500 cc. Perubahannya ada di kabin dan bagasi yang diperluas. Ada juga tipe 1200 yang peralihan, yang merupakan 1200 yang fitur-fiturnya sudah memakai 1302. Tahun 1972 akhirnya Indonesia merakit VW Kodoknya sendiri. Hingga Kodok 1200 dan 1302 di tahun ini dirakit di Indonesia. Selang setahun kemudian tipe 1303 mulai dirakit, yaitu sebuah improvement dari 1302. Pilihan mesinnya itu 1300 dan 1600 cc. Dan tetap saja varian 1200 masih diproduksi karena laku dan lebih murah. Jadi setelah tahun 1973 dijual tipe 1200, 1302, dan 1303. Di tahun 70-an mulai masuk merek Jepang yang lebih murah dan modern. Sang Kodok akhirnya mulai kewalahan dari serbuan Jepang ini. Dan akhirnya tahun 1976 semua varian Kodok dihentikan dan diganti oleh VW Golf Mark I. Namun ada beberapa negara masih memproduksi Kodok, seperti Brazil yang baru berhenti produksinya tahun 1996, dan di Meksiko hingga tahun 2003 dengan catatan penjualan sebanyak 21.529.464 unit di seluruh dunia. Pada tahun 1997 sebetulnya berevolusi dengan nama New Beetle. Desainnya yang dibuat membulat seperti Beetle yang asli, namun sebenarnya isinya tidak terasa seperti Beetle karena mesinnya menjadi di depan dan berpendingin air dan berbasiskan dari VW Golf. Generasi ketiga dari New Beetle diluncurkan tahun 2011 dan berhenti produksi tahun 2019 hingga sampai ada video Last Mile of VW Beetle tahun 2020. Sayang sekali, sedih. Kemudian ini dilanjutkan lagi oleh mamang-mamang itu menjelaskan VW Kodok itu, Mamang Ichan, yang mungkin masih bilang kap depan itu adalah kap mesin. Nah ini bagian depan ya, VW Kodok. Kalau di luar sana dibilangnya VW Beetle gitu ya, nggak tahu antara kumbang dan Kodok itu kan beda banget ya sebetulnya. Nah di Kodok itu ada 4 gitu ya. Kalau ini perlu diingat dulu gitu, perlu diingat karena ini perubahannya agak-agak kalau orang biasa tuh ngelihat ini Kodok yang sama-sama aja. Sebetulnya ada 4 ya, yang paling tua 1200 kayak yang saya bawa ini, 1302 dan 1303. Itu ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya akan saya jelaskan dulu nih. Diingat-ingat dulu ya yang tadi ya. Nah, yang pertama dari bentuk lampunya. Kalau yang tua-tua itu pasti lampunya menengadah ke atas gitu ya. Bismillah gitu. Tapi tetap ya reflektornya ke depan. Tapi yang 1302
1200 ada yang kayak gini. Ini disebutnya 1200 banci. Ada peralihan di antara 1200 dan 1302. Ini makanya menghadap ke depan. Lampu sennya juga 1302 itu lebih besar mikanya yang berwarna orange. Kalau yang ini masih tipe yang kecil atau yang tua. Terus kemudian dari kap mesinnya. Kap mesinnya tuh kalau yang 1302 1200 ada peralihan seperti ini. Ini kayak gini ya, ada jendolan di bagian depannya. Tapi kalau yang tua-tua itu kayak lidahnya biasa gitu ya. Lurus aja gitu. Terus di bawahnya, nah ini 1302 itu udah pakai kayak depannya tuh kan gini aja biasa ya yang tua-tua. Tapi kalau yang 1302, 1303 itu agak begini gitu di bawah sininya. Nih di bawah sini bukan bempernya ya, tapi di bawah agak begitu, lebih besar. Dan satu lagi dari bentuk kacanya, yang tua-tua 1200, 1302 itu masih pakai kaca yang flat depannya. Nih flat, tapi 1303 dia sudah melengkung. Udah ngerti belum? Sama, saya juga pusing. Makanya saya kasih tahu. Ada satu buah kesulitan di situ. Mesin yang dipakai VW Kodok sepanjang sejarah ada 5 mesin. Yang pertama ada 1100 cc dengan konfigurasi boxer 4 silinder bertenaga 25 horsepower saja. Dan ada improvement kemudian jadi 30 horsepower saja. Kemudian model yang kami review ini yaitu 1200 cc boxer 4 silinder dengan tenaga 36 horsepower. Pelan sekali. Yang kemudian ada improvement menjadi 40 horsepower pada putaran 3900 dan torsi maksimal 88 Nm pada 2400 rpm. Untuk yang unit 1300 cc punya tenaga 36 horsepower juga. Ada juga tipe 1500 cc yang tenaganya 53 horsepower, itu yang paling lumayan. Dan Kodok terakhir pakai mesin 1600 cc dengan tenaga 60 horsepower. Paling kencang. Mesin-mesin tersebut ditaruh di belakang untuk menggerakkan roda belakang. Transmisi yang ditawarkan untuk Indonesia adalah manual 4 kecepatan dan ditambah gigi mundur jadi 5 totalnya. Yang masukin giginya itu lumayan susah kalau belum terbiasa karena tongkat persnelingnya harus sambil ditekan ke bawah. Untuk di luar negeri juga ada pilihan transmisi semi otomatis yaitu 3 speed yang diberi nama auto stick atau semi automatic 4 speed Saxomat. Dari bagian sampingnya VW Kodok itu kayaknya nggak ada banyak perbedaan dari yang tahun tua sampai yang terakhir 1303. Tapi di sini terlihat ada list chrome yang kecil, tapi kalau yang 1303 itu bertumpuk kecil di sebelah sini untuk list chrome-nya lebih tebal di bagian sini. Terus juga ada antenanya untuk 1303. Fender-fendernya tetap sama dan ini uniknya VW Kodok itu konturnya dari depan itu sampai ke belakang. Diteruskan, nggak ada dipotong-potong gitu ya. Mungkin Elon Musk gitu ya, Tesla Cybertruck, kalau itu kan versi yang penggarisnya, ini versi yang busurnya. Nah di sini spionnya tuh seperti ini aja, standar, dan kayaknya pernah dicontek sama motor-motor yang ada di Indonesia gitu ya, spion tanduk gitu. Nah di sini engsel pintunya masih terekspos, terus kemudian pegangan pintunya juga nggak ada tombol-tombolan, tapi ini kayak yang ditarik aja, padahal ada yang namanya untuk ngebuka pintunya. Lucu banget ini. Tuh, untuk nutup pintunya juga satisfying banget. Kaleng tapi yang bener-bener buk gitu. Buki gitu. Nah, di sini jendelanya dibukanya ada yang di sini bisa dibuka kayak Land Cruiser juga. Terus kemudian velgnya dia pakai velg ring 13, mestinya pakai dop yang chrome yang mengkilat, tapi ini sudah dirubah sama pemiliknya. Tapi nggak apa-apa lah, ini cukup manis kayak velg S-Class. Padahal ini khusus untuk VW. Oke, sekarang kita ke belakang. Di bagian belakangnya, ini harus ngejelasinnya lebih detail lagi. Makanya diperhatikan baik-baik, karena dari tahun tua sampai yang termuda 1303 itu perbedaannya agak-agak rumit gitu ya. Makanya dengerin gitu. Nah, yang paling tua VW itu dibilangnya split screen. Di sini dipisah dan grill-grillnya tuh ada di bawah sini atau rege-rege kayak gini. Panggangan satenya ada di bawah kacanya. Tapi di 1200 ini seperti ini dan sudah agak mengkotak. Itu di tahun 50 atau 60-an ke atas sudah seperti ini. Sudah nggak split screen lagi. Terus 1302 itu ada grill yang ada di sini. Tapi kecil aja, 2 sebelah sini. Tapi 1303 itu lebih banyak lagi untuk panggangan satenya atau rege-regenya itu lebih banyak. Lampu ininya, taillightnya juga berbeda. Yang pertama kali keluar itu ovalnya kecil. Terus yang 1200 agak-agak gede, tapi ini kan yang banci, pakai yang 1302, makanya seperti ini. Ini paling besar
dan agak tegak lurus ke belakang gitu ya. Nah, bempernya juga seperti ini, ada 2 buah knalpot di bawah dan mesinnya ada di balik sini karena VW Kodok itu mesinnya di belakang. Bagasi pada VW Kodok ada di depan. Ya, macam sports car atau supercar karena Kodok masih punya mesin di belakang dan penggerak belakang. Dan ini bagasinya sebenarnya cukup untuk membawa sembako sedikit dan 1 koper medium, koper kecil lah. Untuk zaman dulu ini terbilang cukup, namun sekarang berbeda sekali. Ini sempit sekali. Di bagasi depan juga tersedia tabung air kucurutan, selang bensin ke tangki bensin, dan dudukan suspensi depan. Kemudian dilanjutkan ke row kedua. Masuknya dari row pertama tentunya dengan melipat jok depan. Ya, karena ini hanya 2 pintu, jadi punten dengan orang depan. Untuk orang dewasa, apalagi si Mamang ini yang sudah tidak terlalu kurus, lututnya itu mentok ke jok depan dan headroomnya nyaris kena kepala. Namun sandarannya lumayan enak dan agak rebah. Joknya ini empuk dan lebar, bisa dimuati 3 orang di row kedua ini, tapi sempit sekali. Ada sedikit tempat penyimpanan di belakangnya jok, ya lumayan, di atas mesin, angkat sedikit. Sekarang ke depan. Kenapa harus setir sebesar itu? Karena ini tidak pakai power steering with power. Dan bentuk setirnya ini seperti mainan, sangat amat simple. Palang 2 dengan 1 baut di tengah, hampir seukuran dengan tombol klaksonnya. Speedometer hanya ada 1 klaster saja. Speedometer, odometer analog, dan fuel gauge tergabung jadi 1 di situ. Tanpa ada temperatur mesin, karena ini adalah air cool, pendingin udara. Jadi tidak ada temperatur mesin, karena temperatur mesin itu adalah temperatur air radiator. Dashboardnya itu polos, hanya pakai besi saja begini. Namun di 1302 ditempeli plastik-plastik, dan di 1303 full dashboard. Ada empuk-empuk sedikit. VW Kodok yang direview ini sudah pakai AC, sehingga ada lubang ventilasinya. Sedangkan aslinya tidak ada hitam-hitam tambahan di bawah sini. Glove boxnya bisa menampung 3 botol air mineral. Head unitnya hanya radio saja. Ini masih asli. Menyalakan lampu dan wipernya masih model tarik begini, macam pinball. Ada 12 volt power outlet dan ada petunjuk transmisi yang sekaligus merupakan asbak multifungsi. Spion tengahnya standar dan ada sun visor-nya. Ada juga fitur heaternya yang digeser-geser dan udara berhembus dari bawah jok belakang. Ada yang spesial ini, ada moonroof-nya dan bukanya masih model engkol. Luar biasa, klasik sekali. Akhirnya bisa nyetir mobil ikonik VW Kodok gitu dibilangnya. Kalau yang VW yang saya pakai, peralihan antara 1200 ke 1302, tapi mesinnya masih pakai 1200. Nah, lihat cara duduknya tuh lucu gitu ya. Setirnya gede, hampir nempel ke paha, jadi secara nggak langsung kita nggak bisa menggantungkan tangan ke bagian bawah. Kita dipaksa untuk memegang setirnya tuh di bagian tengah atau di atas sekalian, karena dashboardnya tuh rendah, pilar A-nya kecil. Ini visibilitasnya juga enak, ke belakang juga lebar. Lucunya, ini windshield dekat sekali sama kita. Tuh, cuman sejengkal dari setir, cuma segini. Luar biasa. Suspensinya kalau yang VW Kodok itu udah pakai independen secara teori gitu ya. Depannya torsion bar dengan stabilizer dan belakangnya juga torsion bar. Makanya dia suspensinya tergolong empuk untuk sebuah mobil zaman perang gitu ya. Nggak ajrut-ajrutan, beda sama yang Willys. Ini empuk, nyaman gitu. VW memang. Mesinnya dia pakai 1200 cc 4 silinder boxer modelnya, dan dia hanya mengeluarkan 40 horsepower tapi torsinya 2 kali lipatnya, sekitar 88 Nm. Rasanya, apalagi kalau pakai AC. Ini karena pakai AC ya, jadi kita coba aja seberapa ngemposnya. Ya dibilang underpower sih, underpower memang. Coba kalau nggak pakai AC ya. Ya oke lah, untuk menghela bobot mobil yang berat di VW Kodok ini masih oke. Untuk aktivitas sehari-hari masih oke. Tapi kalau keluar kota, kayaknya kita perlu agak lebih santai.
setirnya belum pakai power steering, memang agak berat untuk cewek, tapi kalau untuk cowok kayak kita gitu, cowok-cowok sejati, ini tergolong enteng untuk tanpa power steering ya. Kekedapan kabin ya oke. Udahlah, nggak usah komen juga ya. Kalau kekedapan kabinnya dia masuk semua, traffic noise dapat, suara mesin memang masuk ke dalam, tapi dia di bagian belakang. Cukup aneh untuk yang biasanya pakai mobil mesin depan gitu ya. Ini remnya pakai tromol ya, keempat rodanya, tapi yang 1303 rata-rata depannya sudah pakai cakram dan tanpa booster. Jadi rem tuh kita harus menjaga jarak sama kendaraan yang di depan, karena memang remnya kurang, benar-benar kurang banget gitu, ngeglosor aja mobilnya. VW Kodok dia ikonik banget, jadi lucu banget bentuknya gitu ya, dan solidaritasnya tuh hampir sama kayak Vespa. Jadi sesama VW itu pasti dadah-dadah atau ngasih dim gitu ya. Nah, terus kemudian dia punya kelebihan, spare partnya tuh banyak tapi mahal. Untuk sebuah VW kalau ngebangun harus sabar, karena spare partnya memang banyak, nggak kayak Land Cruiser yang memang mahal tapi memang jarang. Kalau ini banyak bisa ngebangun tapi mahal-mahal, apalagi yang namanya perintilan atau aksesorisnya juga mahal. Itulah sebuah VW Kodok. Terus kemudian dia bisa dimodifikasi menjadi apapun, bisa menjadi ceper-ceperan, menjadi stance, atau ada yang bahkan di off-roadin. Itu hebatnya VW Kodok. Tapi dia punya kelemahan, yaitu dari rawan kebakaran. Nah, ini sama juga dengan yang VW Kombi. Dia si selang bensinnya harus terus diperhatikan, karena kalau muncrat gitu ya, itu kena langsung ke bagian delco atau pengapian dan dar gitu ya, kayak Kodok. Interiornya juga ya tergolong sempit untuk sebuah mobilitas kita sehari-hari, kurang praktis juga. Untuk bagasinya juga tidak terlalu lega, makanya kalau bawa barang banyak titipin aja ke VW Kombi. Kami tidak bisa banyak komentar mengenai rasa nyetir VW Kodok karena kami dulu pernah nyetir tapi sebentar, dan jadi kami tidak bisa menyimpulkan rasanya seperti apa. Untung saja penjelasan mamang-mamang itu sudah jelas. Overall, mengenai VW Kodok merupakan mobil klasik dengan identitas yang sangat ikonik, sangat khas, sangat legendary macam Vespa klasik. Versi mobilnya. Mobil ini cocok untuk Anda yang baru belajar mau koleksi mobil klasik, karena cocok untuk jadi mobil klasik koleksi yang pertama, karena perawatan mobil ini cenderung mudah. Untuk ukuran mobil klasik, VW Kodok ini sebenarnya juga bisa dijadikan investasi karena harganya semakin lama semakin mahal juga. VW Kodok apabila Anda ingin pakai untuk pemakaian sehari-hari itu masih juga oke sebenarnya. Walaupun kabinnya tidak terlalu luas dan kurang praktis, tapi lucu saja. Semua ini merupakan opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Video ini tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Dan cek itu YouTube channelnya mamang-mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.